Ini adalah kegiatan usaha jasa konveksi RW 14 Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Hal ini terkait dengan program andalan baru dari Pemkot, yaitu Cimahi Cerdas Ngahiji. One Product One RW atau OPOR. RW 14 Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Untuk dijadikan sebagai sentra jasa konveksi. 4 mesin rantai. Iya. Boleh. Stiker seperti untuk banyak fungsi. Ini mesin jahit biasa. Ini mesin jahit jarum 2, fungsinya sama seperti ini, cuman biar jalannya langsung 2. Langsung 2. Nah, ini mesin jahit jarum 3, keluarnya 3, cuman rantai. Nah, ini jarum 2. Yang ini jahit jarum 2. Jarum 2 hasilnya buat rantai tadi di sini. Nah, seperti itu. Enggak, beri pada yang ditawas kan tadi apa Pak? Sabuk. Sabuk tuh sabuk apa? Karate, taekwondo, sabuk lagi pokoknya. Sehingga saya cukup cutting langsung masukkan keluar. Nanti ke depan kalau memang di sini banyak pengrajin daripada keluar jauh-jauh, ya kita bisa atur. Jadi kerja sama gitu. Di rumah masing-masing. Untuk seperti ini produksi jaket ini kurang lebih ongkos jahitnya itu di angka 20.000. Jadi satu jaket 20.000. Kalau kita ke dia mempunyai karyawan lagi. Tapi kalau ke penjahitnya langsung ini harga jahitnya tuh 15.000. Itu jadi langsung apa Ya, pecahan? Jadi langsung. Jadi langsung. Di bawah 5.000 satu setel. Cuma sekarang ikuti ini perkembangan. Ya ikuti perkembangan harga jahit ini nih sekarang harga maklum ya. Harga maklum itu 15.000. Jadi kalau ke penjahitnya bajunya 6.000, celananya 4.000. Jadi 10.000. Itu sistemnya borongan kan? Jadi ini borongan. Nanti kalau di ini peluang kalau misalkan kita pinter-pinter yang meracek bayar misalkan gini, ingatlah meracek ini Bu sehari ini bisa nyampe 500 kalau ada kerjaan memang seorang. Kalau 500 dikali 1.000 500.000. kan jauh daripada kerja di pabrik. Nah kalau ada kerjaannya, tapi yang Tepuk tangan dulu ibu-ibu. Jadi kalau kita pecah, misalkan nanti tukang obras nih, tukang obras kita kasih 500, minimal dia dapat 200 atau 300. Gimana kecepatannya? Gimana dia ngurangin waktu? Lihainya enggaknya. Gitu. Kalau lihainya bisa lebih dari segitunya. Gitu. Kalau leto ya bayarnya 50. Ini tadi bisa langsung pakai jarum 2. Kalau nggak ada jarum 2, pakai jarum 1. Cuman jadi lama konsekuensinya. Kalau ini jaket berapa hari pengerjaannya? Misalkan Satu jaket dari Rata-rata prosesnya. satu orang itu dapat 5 jaket sampai 10 jaket Per hari? Per hari? Iya, Per day. iya Berarti per hari. dengan tingkat kesulitan. Jadi kalau mau bikin berapa nih kelayakan buat ongkos kerja? Jadi minimal ongkos kerja tuh di atas 100.000. Seorang tuh harus di atas 100.000. Kalau di bawah 100.000 itu udah tidak menarik. Jadi yang kerja cari-cari yang lain. Tapi kalau kita bisa di atas, bisa 150 atau 200, yang kerja mau disuruh pindah kemanapun nggak mau, malah nunggu aja nyakonya. Seperti itu. Jaket sana. Jadi jaket itu fluktuatif harganya. Kalau lebih sulit lebih mahal, tapi kalau lebih mudah diturunkan harganya. Terus tergantung kuantiti jumlahnya berapa. Gitu. Kayak jaket-jaket ini dikerjakan hanya dengan harga 12.000. Nah itu Ongkos jahitnya. ongkos jahitnya itu karena cuma jahit saku obras selesai. Iya, kalau ini kan pecah-pecah. Ini putus, ya. Terus saku muncul di sini ada satu lagi. Beli screennya dipindahkan. Kalau ini 3 warna berarti harus ada 3 screen. Satu screen modal 50.000. Ini belum apa-apa tak ya istri apa? Nah seperti itu. Nah
tinggal kita letakkan sesuai keinginan. Kita press, tunggu 25 detik karena waktunya dikasih 25 detik. Nanti setelah panas pasti pas. Mana Pak? Iya, siap. Mulai ini ya. Jadi gitu. Ini rencana ke depan kita tuh gimana caranya melakukan pemberdayaan di wilayah sini. Iya. Jadi nanti kita bikin semacam pelatihan. Nah, kalau udah jalan, ya udah kita tinggal nego. Ini ada pekerjaan seperti ini, ada harga yang seperti ini. Kalau bisa dikondisikan silakan mengisi. Sudah berbagi lah. Pada pekerjaan bapak itu mahal, nanti bisa dibicarakan di sini. Sini sebagai leadernya. Jadi ada pekerjaan banyak. Kalau kita bukan mau tahu saya jelaskan, kalau enggak. Ya, mau. Jadi gini, Orang bisnis kalau mau tahu. orang ingin mengerjakan sesuatu, misalnya yang pesan kemeja nih, kita jangan mengeluarkan harga lebih dulu, biarkan mereka mengeluarkan harga. Berapa budgetnya, Bu? Berapa kuantitinya? Kenapa? Belum tentu harga itu dianggap kita tinggi, tahunya kemurahan kita. Nah, daripada kita buka, yang menentukan keuntungan udah kita duluan. Tapi kalau mereka yang buka duluan, oh ini udah ada harga pasaran. Nah, harga segitu aja udah oke. Kita naikin sedikit juga pasti dia mau. Nah, seperti itu. Mau tahu saya jelaskan, kalau enggak. Ya, mau. Jadi gini, Orang bisnis kalau mau tahu. orang ingin mengerjakan sesuatu, misalnya yang pesan kemeja nih, kita jangan mengeluarkan harga lebih dulu, biarkan mereka mengeluarkan harga. Berapa budgetnya, Bu? Berapa kuantitinya? Kenapa? Belum tentu harga itu dianggap kita tinggi, tahunya kemurahan kita. Nah, daripada kita buka, yang menentukan keuntungan udah kita duluan. Tapi kalau mereka yang buka duluan, oh ini udah ada harga pasaran. Nah, harga segitu aja udah oke. Kita naikin sedikit juga pasti dia mau. Nah, seperti itu. Nah, kalau keuntungannya dipecah, itu seorang bisa overtake-nya aja. Overtake misalkan 2 tindakan hanya di tangan sama bawah. Itu dihargakan 500 itu udah mau. Karena dia pasti udah dapat di atas 1000 kaos. Kalau ukuran pabrik ya, 1000 kaos tuh. Ini sama ini tuh pasti 1000 selesai. Mau berasnya itu minimal 300 kaos. Untuk kelas patokan sana ya, industri konveksi yang besar. Tapi kalau buat di rumahan, kita ambil sepertiganya. Kalau di sana dapat 300 biji, kita anggap aja ambil 100. Karena ibu-ibu sambil masak, sambil ngasuh budak. Nah, kita jangan pakai target yang jauh, targetnya ya sepertiganya standar di sana. Jadi ibu-ibu bisa ngediain di rumah ya masing-masing ya? Itu keuntungannya. Nggak usah datang sini Pak Ai. Nggak usah. Kalau mereka punya alat produksi, ya lebih Harus baik. punya Memang mesin sendiri. punya alat produksi, gimana caranya urusan keluarga keurus, penghasilan ada gitu. Ya. Nah itu kan, nah makanya fungsinya dinas-dinas supaya merujuk ke kita, sehingga kita pemberdayaan di wilayah ini bisa berjalan, gitu Pak. Iya. Ya, saya tanya. Tapi Kal- sebenarnya program ini kan sudah berjalan sebelum ada program ini juga Pak Ima sudah berjalan. Ini udah berjalan. Kan cuman untuk memantapkan Untuk lebih ke warga depannya, Islam. warga sekitar malahan sudah ada yang ikut partisipasi berbentuk Pak RT-nya kadang-kadang udah dikasih kerjaan gitu. Iya. Termasuk Ibu Pok ya. Suka ada. Konveksi ini kan padat karya ya Bu. Dari itu aja tadi udah harus ada 5 mesin, berarti harus ada 5 orang yang nangani. Itu bisa ditangani oleh 5 orang atau 1 orang, tapi pindahan mesinnya beres. Iya. Ngobrol, pindahan aja kayak gitu. Nah, gitu. Nah Pak Ai, Jawabnya Pak Tendi kan. Subsidi alat itu. mudah-mudahan kita sampaikan ke Pemkot ya Ibu ya. Jadi ada dukungan fasilitasi ini. Nah Pak Ai, misalnya kalau ibu-ibu tadi ngerjakan di rumah, berarti di rumah harus ada mesin ya? Iya. Ada mesin. Makanya Iya. itu tanggung jawab. Nah itu. Ibu-ibu punya modal nggak? Punya modal nggak ibu-ibu? Modalnya niat, keberanian. Modalnya apa coba? Keahlian, Pak. Kalau udah punya keahlian, kualitasnya udah bagus, target dan kecapai, pasti pemilik konveksi itu kalau punya kelebihan rezeki pasti dia menitipkan mesinnya. Gitu. Jadi jangan Ya kayak di khawatir. kampung saya di Cililin itu. Nah, yang jelas kita udah bisa dulu, Ya. udah bisa, terus udah punya target. Jadi
seperti kita kan dipilih. Oh, kalau hanya ada kerjaan 300 cukup sangat satu orang aja, karena satu orang itu udah 20 biji dengan 100 biji itu beda. Kalau 100 biji bisa ditekan, kalau 20 biji banyak. Dikasih ongkos 5.000 kali 20 berapa Bu? 100.000 ya? 100.000 sehari. Kasihan, sedangkan standar mereka di atas 150. Ya kapaksa we bayarnya 150. Rugi kan? Dampaknya harga jual jadi mahal. Seperti itulah. Apa instansi apa? Ada yang minat itu langsung dikenalkan ke PAI-nya langsung. Anggap aja ini milik bersama, sehingga ibu datangkan ke sini karena orang akan lebih yakin. Oh ya betul, kelihatan alat produksinya. Diterangkannya pun akan lebih jelas daripada orang yang baru mengenal gitu. Lebih baik kita datang ke sini, yang jelas ibu udah dapat poin persentase keuntungan di sana. Udah yakin aja. Cuman besarannya memang tergantung lah. Kalau memang pekerjaan itu lancar, harganya bagus, kita juga bagus kan kelebihannya. Tapi kalau ini, Bu, ini baru dapat segini, Berapa ya kita persen syukur aja. kira-kira Pak itu? Untuk taruhlah kalau mediator atau kalau Rencananya kita kan dikelola RW Pak. nama Ya. itu broker. Nah, karena kita ke depan ini kan jadi usaha milik RW. ya. Jadi semua itu di backup oleh kasnya RW. nanti, koperasi RW itu ya. Sehingga keuntungan itu bisa dijadikan kegiatan sosial. Iya. Mau ada iuran yang sifatnya Ya, itu, nanti itu. ada subsidi silang nantinya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi gimana caranya kita bikin pola di RW 14 ini tidak segala sesuatu teh yang ngenceng gitu, tapi benar-benar kita perdayakan apa yang ada sehingga memang layaknya seperti itu. Nah. Gitu. Berarti kada aya ieu Pak Sekretaris, kada aya BUM RW, BUM RW. BUM. Nah, itu badan sampai ini bentuknya koperasi ya? bisa seperti harapan Pak Uci ya, Pak RW itu akan bentuk koperasi. Nanti itu keuntungan itu udah diposkan di ke RW-nya itu. Jadi kepersonalnya ada, kelembaganya ada. Lembaga buat kegiatan di sana, buat kesiapan kewilayahan. Kenapa? Karena ya programnya juga program kewilayahan. Ya, kenapa saya ikut andil di sini? Ya, itu mencoba aja jadi penggerak awal lah. Nanti ke depan kan jadi usaha berbeda. Mau ada di nasi kuning gitu, ada nasi kuning, jadi orderan banyak bisa di dua itu. Iya. Gua ada di gepuk, Mbak ada di bakso, ada hajatan tinggal ke Mbak. Gitu, Mik. Mungkin ini Pak I kalau membantu proses promosi, nanti mungkin pemerintah Kota Cimahi bisa memfasilitasi juga promosinya. Selain mungkin dari ibu-ibu juga langsung ya mempromosikan keluar. Nah, dampaknya adalah kita akan dapat keuntungan. Terus Pak Dan Sekretaris, kita memiliki perusahaan secara tidak langsung. Gitu. Iya. Oh, bisa lah. terus Pak Sekretaris mungkin nanti ngebentuk koperasinya ya. Nah, ya gitu. itu bagian dari kepengurusan. Mungkin kita akan mengadakan semacam rapat kecil dulu antara kepengurusan, siapa aja yang akan ditunjuk dan siapa aja yang anggota-anggotanya itu Pak. Ya. Untuk periode sekarang, harga Cigondewa dengan harga normal yang di Pasar Baru itu tidak jauh. Jadi rekomendasi kita lagi ke Pasar Baru, satu barangnya masih lengkap, terus dijamin ininya nggak ada yang tes, lihatnya di A. Nah itu. Kalau dulu ya hampir setengahnya selisihnya itu di Pasar Baru 100, di sana 50. Kalau sekarang nggak, di Cigondewa kadang-kadang lebih mahal daripada di Pasar Baru karena orang Cigondewa pinter. Kalau nggak ada dia ngambil ke Pasar Baru. Nah, gitu. Saingan dalam konveksi kan kadang-kadang sekarang timbullah sentral naruh kabupaten sekarang di bidang apa jin mereka itu jin, terus baju gamis ibu-ibu merasa kerudung mah Cicalengka kalau nggak salah saya pernah main ke sana antisipasi untuk persaingan itu gitu. Jangan takut persaingan ya, rezeki mau udah ada yang ngatur ya. Yang jelas kita bekerja semaksimal mungkin aja. Dikala kita servis bagus, cepat, pasti orderan itu akan mengulang gitu. Ya soalnya kalau kayak Cicalengka, kalau di Bandung mas yang saya tahu Cicalengka, terus Soreang,
kalau Dago kan itu di bidang itunya ya, di bidang apa? Jalan suci itu, jalan suci di bidang sablonnya udah di cover sama pemerintah. Sementara dari Cimahi kalau saya lihat memang belum ada, gitu, sentralnya belum ada. Yang seperti Pak Ari punya itu kemarin itu kita tuh ngelibatin banyak orang kerjaan tuh. Ya ini mejanya ini bongkar pasang. Ini ada pembatasnya. Jadi sekali ngampar kalau mejanya bisa 1000 ya 1000 satu kali naik. Gitu. Jadi di sini tuh konveksi tuh banyak jenisnya sehingga di sana punya keunggulan, kita punya keunggulannya beragam mulai dari percetakannya sampai ke jahitnya jadi barang jadi itu keunggulan yang kita punya. Terus harus kuat di promosinya ya. Iya, Termasuk ibu-ibu ini kan nanti jadi SPG ya. Ini SPG, ibu-ibu SPG ini teh. Sales promotion girl. Ada orang tuanya yang kerja di dinas, seragam dinasnya. Karena dari mulut ke mulut lebih cepat jadi transaksi itu daripada kita ngiklan. Kalau ngiklan kadang-kadang ini teh benar nggak? Tapi kalau dari mulut ke mulut, ayolah survei ke tempatnya. Kita hitung langsung. Oh iya Pak, ini habis bajunya sekian meter. Dihitung langsung di pola. Jadi yakin. Cuman ada triknya Bu. Gimana ya? Ada yang memang beberapa hal yang memang itu menjadi rahasia praproduksi. Kumaha ibu-ibu siap jadi SPG ya? Siap. Siap nganggona. Model kaos biasa. Itu kaos oblong polos ya, berarti dia itu model polos itu. polosan. Nah, kita Tapi akan kita jelaskan 40 gitu. berapa Satuannya berapa? Harga bahan. Satuannya berapa? misalkan kalau harga bahan 100.000 dibagi 4 jadi berapa Bu? 25. Tambah ongkos jahit 10.000 jadi 35. Tambah sablon. Sablonnya harganya berapa? Kalau sablon cuma 5 berarti tambah 5.000. Kalau sablonnya ini 10.000 tambah 10.000. Jadi tinggal nambah-nambah itu. Terus kita mau ambil keuntungan berapa? Tinggal dia berapa ini modal segini. Ya Bapak mau punya budget berapa? Kan perlu buka uang ongkos. Nah, tinggal begitu. Di total kok satu kaos ternyata 60.000. Ibu mau murah, jumlahnya naikin ke 100. Mungkin di situ ada turun harga sampai 10.000 sampai 15.000. Dari 60 jadi 55.000 atau 50.000. Nah itulah kurang lebih. Ya. Dari kain ya. Jadi contoh kecil untuk produksi yang paling simpel kaos. Nanti yang ribet-ribet, siapa yang bajunya ribet? Nah kita hitung ribet. Bajunya ribet kita bisa. Itu bakalan minimal per satunya kita Iya, kalau asumsi kain. Demikianlah video kali ini mengenai kegiatan usaha jasa konveksi RW 14 Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, terkait dengan program dari Pemkot yakni One Product One RW.